majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala kita kembali dapat berkumpul, bertemu di rumah yang sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jal ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jemaah yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian akidah yang rutin kita laksanakan setiap Jumat pekan ketiga. Ini adalah lanjutan dari tema yang sebelumnya, yaitu contoh-contoh kesyirikan yang terjadi di masyarakat kita. Sudah banyak yang kita terangkan di catatan saya. Di antaranya adalah memakai jimat, azimat, dan sejenisnya. Kemudian datang ke dukun, paranormal, dan mempercayainya. Kemudian menyembelih untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga percaya kepada perkara-perkara yang mistik, tahayul dan semisal dengannya.
Ini diantaranya. Baik, ini lanjutannya, yaitu contoh-contoh perbuatan syirik yang sering terjadi di masyarakat kita, dan mungkin saja tanpa kita sadari kita juga terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan seperti itu. Pernah kita sampaikan para jamaah, tujuan kita mempelajari contoh-contoh perbuatan syirik ini adalah bukan untuk kita melakukannya, tetapi tujuan kita adalah agar kita tahu bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, sehingga kita bisa menjauhinya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Contoh yang berikutnya adalah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Di situ beliau mengatakan rahimahullah, minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Termasuk perbuatan syirik adalah ketika seorang manusia beribadah dengan tujuan dunia. Minasyirki, termasuk di antara perbuatan syirik adalah iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Ketika seorang manusia, hamba manusia beribadah, beramal soleh, tetapi niatnya adalah untuk meraih dunia. Para jamaah oleh Allah tabaraka wa taala, sering kita dengar di masyarakat kita, ada seseorang tuh dia rajin sholat tahajud contohnya. Kemudian ketika kita tanya kepada dia, kenapa Pak, Bu rajin sholat tahajud? Oh, supaya wajah saya berseri-seri Ustaz, atau supaya badan saya sehat. Di sana juga ada orang yang rajin berpuasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid mungkin, yaitu hari-hari di pertengahan bulan 13, 14, 15. Mungkin juga ayam ataupun puasa Nabiullah Daud, berpuasa Nabi Daud, sehari puasa sekali ndak, sekali puasa sekali ndak gitu. Kalau kita tanya tujuannya apa? Supaya saya bisa menjaga kondisi tubuh saya Ustaz, supaya tidak terlalu gemuk dan seterusnya gitu. Ada juga orang yang rajin sholat duha di pagi hari menjelang siang, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, sampai 12 rakaat dia rutinkan. Kalau kita tanya kenapa Pak? Karena saya ingin rezeki saya ditambah oleh Allah tabaraka wa taala. Ini diantara contoh-contohnya para jemaah. Juga ada di sana orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ini nasihat kepada diri saya pribadi. Dia mulai daripada pondok pesantren, kemudian dia kuliah jurusan agama. Kalau kita tanya kenapa Bang ngambil jurusan agama? Oh, saya mau jadi pejabat di KUA Ustaz, atau saya mau menjadi menteri Ustaz, supaya saya dapat gaji sekian dan sekian gitu. Ini diantara bentuk-bentuknya para jamaah. Dan ini kalau kita perhatikan sering terjadi di masyarakat kita. Inilah yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala di materi yang beliau sampaikan tadi. Termasuk di antara perbuatan syirik adalah ketika seorang manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan niat meraih dunia. Para jamaah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perlu diketahui salah satu daripada keutamaan dan mengapa kita berada di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Dan kita mesti tahu nih tujuan hidup kita, supaya kita senantiasa di atas jalan yang benar, di atas tujuan yang benar. Karena kalau kita tidak mengetahui tujuan hidup kita para jamaah, maka dunia dengan segala perhiasannya, godaannya, hartanya, wanitanya, tahtanya, itu akan menggoda kita, sehingga kita akan keluar daripada jalur kita.
Ingat para jamaah, kita hidup di permukaan bumi ini bukan sia-sia. Allah ciptakan kita manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Mengesahkan penghambaan diri kita hanya kepada Allah. Ketika kita beribadah, apapun untuk ibadahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan yang tampak dan tidak tampak yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Itu ibadah. Nah, apapun ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, apapun itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Yang kita tuju adalah Allah. Kita hanya persembahkan ibadah itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Kenapa? Karena obsesi tertinggi seorang mukmin dan mukminah adalah bagaimana dia bisa mendapatkan tempat di surga, para jemaah. Itu cita-cita tertinggi kita semuanya. Itu sebabnya kenapa kita berada di masjid ini sekarang. Itu sebabnya kenapa kita mengaji, mempelajari Islam, agar kita mengetahui keutamaan-keutamaan di dalam Islam, agar kita bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap dengan ibadah yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan tempat di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya salah dan termasuk perbuatan syirik ketika seseorang dia salat, rajin salat, berjamaahkah, salat fardu, salat sunat, berpuasa, wajib dan sunat, bersedekah, apapun ibadahnya, tetapi yang dia niatkan adalah untuk meraih dunia. Ini menunjukkan kurangnya tauhidnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan rendahnya keimanannya, rendahnya kualitas keimanannya. Secara logika para jemaah, dunia itu hina bagi seorang mukmin. Tidak ada apa-apanya dunia. Kenapa? Karena kampung kita bukan di sini para jemaah. Ini tempat singgah kita. Oleh karena ulama banyak menggambarkan kepada kita dan juga Nabi SAW bagaimana dunia dengan seorang mukmin. Seperti seseorang musafir singgah di sebuah pohon yang teduh, kemudian dia berteduh senyap di situ, kemudian dia pergi sebentar para jemaah. Itulah dunia. Ya. Nah, sangat hina dan sangat miris dan sangat menyedihkan ketika kita sholat, contohnya yang kita inginkan adalah supaya kita menjadi orang kaya. Atau ketika kita banyak bersedekah, kalau kita tanya untuk apa, Pak? Allah akan bagi, Ustaz, saya akan jadi kaya dengan sedekah ini. Ini sebuah kehinaan para jemaah, menunjukkan tentang rendahnya nilai keimanan seseorang. Karena apa yang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala itu lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya. Oleh karena Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kamu dari yang pertama. Al-ula itu adalah dunia. Sia-sia para jemaah kita capek datang ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, kemudian kita berzikir, membaca Al-Quran, kita berpuasa. Kalau kita hanya meniatkan dunia yang tidak ada apa-apanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dan di mata seorang mukmin dan mukminah. Saking hinanya dunia para jemaah, dikatakan oleh Nabi SAW, kalaulah seandainya dunia itu, ya, kalaulah seandainya dunia itu lebih berharga dibandingkan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan beri orang kafir minum seteguk pun para jemaah. Sekarang orang kafir minum enggak, Pak? Minum. Bukan hanya seteguk, Pak, berkali-kali. Bukan sekedar minum. Mereka memiliki kekayaan di dunia. Bahkan mereka mungkin orang paling kaya di dunia. Tapi itulah dunia untuk mereka. Lihat, Nabi SAW menyamakan dunia dengan sebelah sayap daripada nyamuk para jemaah. Di zaman sekarang ada enggak orang jual sayap nyamuk, Pak? Enggak ada. Kenapa? Saking tidak berharganya. Dijual pun tidak akan laku. Begitulah dunia bagi seorang mukmin. Makanya kembali kepada awal tadi, kita mesti tahu tujuan hidup kita Bapak dan Ibu adalah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat ketika ibadah tadi kita selewengkan kepada selain Allah, kita niatkan kepada selain Allah, itulah perbuatan syirik. Ketika seseorang beribadah salat, ketika seseorang beribadah puasa, apa saja, tapi kalau dia niatkan untuk mendapatkan kekayaan,
seseorang menuntut ilmu agama supaya dia menjadi seorang menteri, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan, maka ini adalah perbuatan syirik, Bapak dan Ibu. Baik, para jemaah sekalian Allah tabaraka wa taala, beliau membawakan ayat di dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Ini ayat, Bapak dan Ibu, turun kepada orang-orang kafir dan orang mukmin. Kalau seandainya seperti ini keadaannya, maka mereka sama seperti orang kafir. Sama bukan berarti mengeluarkan mereka daripada Islam, bukan, Bapak dan Ibu, tapi perbuatan mereka sama dengan orang kafir. Artinya apa? Itu perbuatan yang tercela. Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha, dan segala perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Kami berikan apa yang mereka inginkan. Seseorang kalau dia banyak bersedekah, tujuannya kaya, Allah berikan kekayaan. Seseorang ketika dia melaksanakan puasa dengan tujuan sehat badannya, Allah berikan kesehatan kepadanya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangkan di situ, para jemaah. Allah berikan apa yang mereka inginkan. Kalau dia beribadah tujuannya adalah dunia. Kemudian Allah mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Itulah orang-orang, siapa mereka? Orang-orang yang beribadah, meniatkan ibadahnya untuk dunia tadi. Itulah orang-orang yang tidak memiliki sedikit pun apapun di akhirat. Artinya apa, para jemaah? Seseorang ketika dia salat tujuan dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala. Seseorang yang berpuasa tujuan supaya sehat badannya, Allah tidak akan berikan dia pahala. Artinya apa? Tidak ada bagian dia di akhirat. Pahalanya tidak ada. Amalannya banyak, pahalanya tidak ada. Illan nar, yang akan mereka dapatkan adalah neraka. Allah mengatakan, kenapa Allah mengatakan orang beribadah tujuan dunia dibalas dengan neraka? Karena ketika dia beribadah, Pak, salat, puasa, yang dia tuju bukan Allah. Jadi kalau dia tuju bukan Allah tabaraka wa taala, mengapa Allah berikan surga kepadanya? Tidak layak Allah berikan surga kepadanya. Kenapa? Yang dia tuju bukan Allah. Yang dia mau bukan Allah tabaraka wa taala, tapi dunia. Kalau dia sering sedekah, kalau dia sering bersedekah untuk menjadi kaya, Allah berikan kekayaan. Kalau dia menuntut ilmu agama untuk menjadi seorang terkenal, dia bisa menjabat, pejabat dan segalanya, Allah berikan itu. Kalau seseorang berpuasa supaya badannya sehat, Allah berikan itu kepada dia. Itu saja, para jemaah. Di akhirat tidak ada. Wa habita ma sana'u, maka gugurlah, lenyaplah amalan-amalan mereka. Di sini ulama mengatakan, inilah yang dikatakan kesyirikan, para jemaah. Kenapa seseorang berbuat syirik ketika dia beramal sia-sia? Allah tidak akan terima amalannya. Betapapun banyaknya amalan tadi. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang telah mereka, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Lihat betapa dahsyatnya isi ayat ini, para jemaah. Ya, kita lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala terkait ayat ini. Beliau mengatakan, ini satu pendapat daripada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas terkait ayat ini. Ya. Inna ahlar riya yu'tauna bihasanati fid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan riya, dia beribadah karena ingin dipuji, para ibu. Itu bahagian daripada dunia. Kan supaya terkenal, supaya dikatakan dia orang soleh, supaya dikatakan dia ustadz terkenal, seorang muslimah yang terkenal, rajin ke masjid. Kalau itu yang dia niatkan, itu kan riya, itu kan dunia, Pak. Ketenaran. Beliau mengatakan, yu'tauda bihasanati fid dunya. Allah akan berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang mereka kehendaki di dunia. Kalau mereka ingin itu, Allah berikan, mereka akan jadi terkenal.
Mereka akan dipuji oleh orang-orang di sekitarnya. Oh, Masya Allah, fulan, saleh jiddan. Oh, Masya Allah, nih belajar agama, jadi orang terkenal dia. Ya. Wadzalika annahum la yudlamuna naqir. Dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun, Bapak Ibu. Yaqul, kemudian beliau mengatakan, man amila salihan, barang siapa yang beribadah, beramal saleh, iltimasad dunya, mengharapkan dunia, rajin sedekah, mau jadi orang kaya, rajin sholat duha supaya lancar rezeki, atau kalau dia seorang mahasiswa masih belajar, rajin sholat duha supaya mudah ujiannya nanti, dimudahkan Allah. Kalau tidak ujian dia tidak sholat duha dia. Rajin puasa sunat supaya badannya sehat. Ya. Nah, beliau mengatakan seseorang yang beribadah, beramal saleh, iltimasad dunya, mengharapkan dunia, yaqulullah, orang-orang seperti itu Allah katakan kepada mereka, wa fihi alladzi iltamasa fid dunya minal mathabah. Aku akan berikan balasan yang mereka kehendaki di dunia. Aku akan berikan itu kepada mereka. Wa habita amaluh, maka gugurlah amalan-amalannya. Itu orang-orang yang sauman au salatan au tahajjudan bil laili la ya'maluhu ilal itimasad dunya. Itu orang-orang yang puasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang salat tahajud di malam hari hanya untuk menginginkan dunia saja. Nah, orang-orang seperti ini sia-sia amalannya dan dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang rugi, Bapak Ibu. Sudah kita terangkan hakikat perbuatan syirik, Bapak Ibu. Allah tidak mau diduakan di dalam ibadah. Allah ingin kita esakannya. Allah ingin kita menunggalkannya ketika beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau seseorang beribadah niat dunia, sangat hina, Bapak Ibu. Seolah-olah dia beribadah bukan ingin surga Allah. Kita kan beribadah ini, Bapak Ibu, ingin masuk surga kita. Supaya kita punya tiket masuk surga, Pak. Dikatakan surga itu bertingkat-tingkat dan sangat luas. Kita berharap dapat sedikit tempat di surga, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan amalan yang kita lakukan. Amalan yang bagaimana? Amalan soleh. Soleh itu maksudnya adalah ikhlas, hanya mengharapkan pahala daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikhlaskan niat kita kepada Allah, dan ibadah tadi sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu amalan soleh, Bapak Ibu. Sekarang kalau kita beribadah, Pak, apapun ibadah tadi, kemudian kita inginkan dunia, kita tidak paham betapa hinanya dunia di mata seorang mukmin, Bapak Ibu. Seolah-olah kita memilih neraka, kita tidak mau surga. Walaupun kita tidak mengatakan seperti itu, tetapi dalam perbuatan kita kan hal seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Hal-hal yang seperti ini. Ya, yang mana ketika dia beribadah dengan tujuan dunia. Saya pernah mendengar berita dulu ya. Sudah cukup lama sebelum corona kayaknya, di sebuah tempat. Jadi di situ diadakan sebuah motivasi bagi pekerja, ya, dianjurkan untuk sholat berjamaah gitu. Kalau orang itu sholat berjamaah, datang ke masjid, kemudian saf yang pertama, yang kedua akan diberikan ini, diberikan umroh, diberikan mobil, diberikan Honda, untuk memotivasi orang ibu. Sebenarnya tujuannya baik, caranya tidak baik gitu. Karena dikhawatirkan kalau orang rajin sholat, Pak, ya, di tempat tersebut, biasanya orang yang tidak rajin jadi rajin dia. Kalau kita tanya pasti dia mau itu. Kalaupun dia katakan saya ikhlas Ustaz untuk surga, sebelumnya tidak mau seperti itu. Tapi setelah ada embel-embel di belakangnya, baru rajin gitu. Ini berbahaya, berani. Yang seperti ini berbahaya nih. Ini yang dikatakan seseorang beribadah dengan tujuan dunia. Ya, itu termasuk daripada perbuatan syirik. Baik, Bapak dan Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis, ya, Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang menjadi budak kepada dunia.
Kita ini kan Abdullah, Pak. Hamba Allah. Kita bukan abdud dunia, kita bukan hambanya dunia. Tapi kita adalah Abdullah. Maksudnya apa? Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kita bukan abdud dunia, kita bukan hambanya dunia. Apa yang dunia mau kita lakukan, apa yang tidak kita tinggalkan. Bukan begitu. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari hadisnya, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Dinar itu adalah mata uang, Pak. Mata uang pada zaman Nabi SAW, dan dia daripada emas. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham, juga mata uang. Ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah, ini sejenis kain. Ya, qatifah, kain yang ada beludrunya, khamisah, kain yang lembut. In u'tiya radiya, kalau dia diberi, dia akan suka. Wa in lam yu'ta lam yarda, kalau dia tidak diberi, dia tidak akan suka, bahkan dia sakhat, dia akan marah-marah. Ta'isa wantakash, orang seperti ini akan celaka dan dia akan merugi. Di sini berjamaah kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar? Kenapa ada seorang manusia tapi dilabelkan dengan abdud dinar, bukan Abdullah? Kenapa? Karena dia beribadah karena dunia. Karena dia beribadah mengharapkan dunia dengan perhiasan di dalamnya. Kenapa Nabi SAW mengatakan ta'isa abdud dirham, celakalah abdud dirham? Dirham itu uang, hamba kepada dirham, karena dia beribadah karena dirham tadi. Qatifah, khamisah, ini semua dunia pada Ibu. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, Allah mengatakan ini tandanya orang beribadah karena dunia, Pak. Apa dia? In u'tiya, kalau dia diberi apa yang dia inginkan dengan ibadah tadi, dunia tadi, dia akan suka, dia terus ibadah. Kalau dia tidak diberi, dia akan marah-marah, dia akan berhenti. Suatu ketika benar Ibu di masyarakat kita ada seseorang yang kita perhatikan biasanya dia rajin sholat gitu, sholat duha. Tapi suatu ketika kita lihat dia tidak gitu. Kita tanya, kenapa Pak tidak sholat duha lagi? Capek Ustaz, saya sudah sebulan ini sholat duha, ternyata rezeki saya susah gitu. Kemudian dia tinggalkan. Ini tanda orang beribadah karena dunia. Dia sudah puasa, Pak, capek-capek dia puasa, ternyata dia sakit-sakitan. Kemudian ditinggalkan puasa tadi. Kita tanya, kenapa Pak? Ternyata tidak ada apa-apa, Ustaz. Capek-capek saya puasa supaya badan saya sehat, ternyata malah saya sakitan. Ini yang dikatakan in u'tiya, kalau dia diberi apa yang dia inginkan, terus ibadah. Wa in lam yu'ta, kalau dia tidak diberi, lam yarda, dia tidak suka. Dalam riwayat lain, sakhat, dia akan marah-marah. Orang seperti ini dikatakan oleh Nabi SAW, ta'isa, celaka, wantakas, dan binasalah orang seperti itu. Para jamaah kepada Allah tabaraka wa taala, di dalam sebuah hadis ya, tentang keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, Bapak Ibu, untuk kita menunjukkan betapa hinanya dunia, Bapak Ibu. Qabla subuh ini adalah salat sunat yang paling afdol, dikatakan oleh sebagian ulama. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, Pak. Ada 2 salat yang tidak pernah salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apakah ketika beliau mukim atau safar, apakah ketika aman atau berperang. Rakaat sebelum subuh, yang kedua adalah salat witir, walaupun 1 rakaat. Untuk salat 2 rakaat, Bapak dan Ibu, 2 rakaat sebelum subuh, dikatakan oleh Nabi SAW, rakaatai al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Seorang mukmin yang salat sunat, Pak, 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kalau kita salat subuh, Pak, salat sunat subuh 2 rakaat, setelah azan kita salat di rumah lebih afdal, di masjid tidak ada masalah, berarti kita telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Dan ini salat sunat apa salat wajib, Pak? Salat sunat. Apalagi salat wajib, Bapak Ibu. Ini, Pak, hanya ini bukan berarti mengecilkan ya. Ini hanya pahala salat sunat. Itu 2 rakaat, Pak. Apalagi salat subuh berjamaah. Yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, salat subuh itu adalah disaksikan. Kana masyhuda. Ya, jadi salat subuh itu Bapak dan Ibu, salah satu keutamanya adalah bacaan imam itu disaksikan oleh malaikat. Turunnya rahmat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya kita salat, apapun salat, apapun ibadah yang kita inginkan dunia, kita tidak dapatkan apa-apa. Itu sekali salat, Pak. Sekali salat 2 rakaat sebelum subuh. Maka kalau ada orang yang paling kaya, maka orang mukmin dan mukminah yang salat sunat 2 rakaat sebelum subuh adalah orang paling kaya, Pak. Kenapa? Dia punya dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada itu. Sebut, Pak, apa di dunia yang lebih baik? Harta, jabatan, wanita, tahta, apa? Anak-anak, keluarga, apa? Lebih baik daripada itu semuanya. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kita pahala. Dengan pahala itu kita berharap Allah masukkan kita ke dalam surganya, Bapak dan Ibu. Ya. Para jemaah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis ya. Kita ingat hadis Arba'in Nawawiyah yang kita hafal hadis ini. Daripada Amir Mukminin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah niat ini. Ya, karena niat ini penting Bapak dan Ibu, karena niat inilah akan membedakan kualitas ibadah seorang hamba. Niat akan membedakan ini ibadahnya sunat, apa ini ibadahnya wajib. Dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap seseorang akan mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Pas Bapak Ibu, kalau seseorang beribadah hanya dunia, Allah berikan itu. Ambillah. Ya. Seseorang beribadah ikhlas karena Allah, Allah berikan pahala. Ganjarannya adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi apa yang kita niatkan itu Allah berikan Bapak Ibu. Dan niat ini Bapak Ibu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, Pak. Orang tidak akan tahu. Sebab itu dalam hati. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih." Ini tentang awal-awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan lihat sejarah Bapak Ibu, para sahabat ketika mereka diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berhijrah daripada kota Mekah dan Madinah, semuanya mereka tinggalkan. Hartanya, jabatannya, kekayaannya, sanak keluarganya, istrinya, anak-anaknya yang tidak seagama dengannya, mereka tinggalkan semuanya. Mereka hanya bawa badannya saja, Pak. Jadi ketika ada keutamaan Bapak Ibu, seseorang yang bersedekah, kan dalam ayat Allah mengatakan apa yang disedekahkan fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Bahkan berlipat ganda, Pak. Ya, 1 dengan 10 kebaikan, 10 dengan 7, 70, 70 dengan 700 kebaikan Allah berikan. Juga dalam hadis tadi, seseorang yang rajin bersilaturahmi, jadi sebenarnya ungkapan silaturahmi adalah berziarah ke keluarga, Pak. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah teman itu bukan silaturahmi namanya, ziarah biasa, karena kita tidak ada ikatan darah dengannya. Tapi kalau kepada keluarga itu silaturahmi. Ya. Nah, ketika seseorang rajin bersilaturahmi, salah satu keutamaan daripada senantiasa menjaga hubungan ini adalah Allah akan panjangkan umur seseorang tadi dan Allah akan lapangkan, luaskan rezekinya. Di sana mengatakan seseorang tadi ketika ada dalilnya tentang beribadah dan disebutkan tujuan dunianya, dia tetap wajib beribadah hanya untuk Allah. Wajib. Ya. Dan
keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bonus untuk dia, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai tujuan utama. Tidak boleh ketika dia bersilaturahmi dia niatkan supaya panjang umurnya, tidak boleh. Dia mesti niatkan untuk Allah Tabaraka wa Taala, kemudian Allah berikan bonus dia di dunia. Bonus di dunia itu maksudnya adalah Allah segerakan nikmat untuk dia, Pak. Allah segerakan pahala untuk dia. Tetapi tidak boleh dijadikan tujuan utama. Seperti seseorang yang rajin bersedekah, tidak boleh tujuan dia untuk dia menjadi orang kaya. Tetapi ketika dia rajin bersedekah, Allah berikan kekayaan kepada dia, itu adalah bonus dengan kebaikan yang dia lakukan. Di sini yang kita tekankan adalah itu tidak boleh dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan utama kita tetap beribadah karena Allah. Seseorang yang rajin puasa supaya tubuhnya sehat, walaupun hadisnya dhaif, Pak. Ya, memang ada hadis seperti itu, tapi hadisnya dhaif, sah-sah saja. Ketika dia puasa, dia menjaga makanannya, dia menjaga minumnya, tubuhnya sehat. Itu bonus yang Allah berikan kepada dia. Tetapi tidak boleh ketika dia berpuasa niatnya untuk menurunkan berat badannya, ya, menjaga kesehatannya, turun kolesterolnya. Itu tidak boleh. Tetapi kalau Allah berikan itu kepada dia, itu bonus di atas bonus yang ada. Sama seperti saya, Pak dan Ibu. Ini berceramah, berdakwah, itu ibadah. Bahkan ini adalah wazifahnya para anbiya war rasul, berdakwah kepada umat. Nah, ketika seseorang berdakwah, yang dia harapkan adalah amplop yang diberikan, itu dunia. Kalau saya keluar dari rumah, Bapak dan Ibu, saya katakan, oh ini bertambah tabungan saya nih. Percuma menuntut ilmu agama, bertahun-tahun, membaca kitab-kitab, tapi hanya untuk amplop yang isinya. Itu dunia, Bapak dan Ibu. Sama ketika seseorang dia belajar tahsin Al-Quran, memperbanyak hafalannya. Kalau kita tanya, kenapa Pak? Rajin sekarang ininya. Saya mau jadi imam, Ustaz. Kalau imam itu kan dapat ini. Nah, itu. Tapi kalau dia niatnya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia rajin membaca Al-Quran, memperbaiki tahsinnya, supaya dia bisa rajin membaca Al-Quran, memperbaiki bacaannya, menambah hafalannya, menambah pahalanya, kemudian dia ditunjuk menjadi imam, diberikan imbalan, tidak ada masalah. Itu bonus di atas bonus, tetapi itu bukan niat utama, Pak dan Ibu. Itu bukan niat utama. Apalagi seperti kami yang menuntut ilmu di Jamiah Islamiyah di kota Madinah, itu semuanya gratis, Pak. Beasiswa full dan tidak ada ikatan apapun. Biasa kan kalau kita diberi beasiswa, kan kita ada perjanjian tuh, 2-3 tahun mesti mengabdi di sini. Kalau situ tidak ada, Pak. Saya masih ingat pesan daripada seorang syekh di situ ketika kita belajar, kalian memang tidak ada kontrak dengan manusia, tetapi kalian kontrak kalian dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwasanya ketika selesai menuntut ilmu, kalian wajib untuk mendakwahkannya kepada manusia. Itulah tujuan kita untuk menuntut ilmu, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah supaya kita bisa beribadah. Jadi manfaat ilmu itu adalah untuk kita dulu. Kita tahu ini bukan sebatas pengetahuan, tapi kita ingin melakukannya. Setelahnya baru kita mendakwahi orang-orang sekitar kita. Nah, ya. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi nasihat bagi saya pribadi, kita semua, Bapak dan Ibu. Karena dunia ini tidak akan puas, Bapak. Berapapun kita miliki kekayaan, Bapak, kita akan ingin dan ingin dan ingin lagi. Itulah dunia. Berapapun yang kita miliki. Oleh karenanya qanaah itu penting. Itu sudah ada dalam hati seseorang. Itulah buah daripada keimanan, buah daripada tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, mungkin ini, Bapak Ibu, secara singkatnya tentang contoh daripada perbuatan syirik. Ikhlas perkataan yang mudah, Pak, tapi amalnya susah. Ikhlas itu kan berapa huruf cuman, Pak, tapi mengamalkannya, istiqomah di atasnya, itu perkara yang sangat susah gitu. Apalagi kita dengan godaan-godaan yang ada, dunia di sekeliling kita, ya, kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita betul-betul beribadah hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin demikian, yang baik daripada Allah
Nanti dia baik daripada kelemah diri saya sendiri. Aku lu mata tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.